perkenalkan saya Beatrice. Nama saya Arman. Saya Andika Permana. Ini dari kelompok 3. Simak ya videonya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisnawati. Saya mewakili dari kelompok 3, salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Sosiologi dari kelas 1B. Di sini saya sudah berada di Lembaga Pembinaan Anak 2 Kota Pangkal Pinang. Nah, di kelompok kami kali ini kami akan mewawancarai beberapa pihak terkait peran lapas anak dalam mengatasi stigma sosial terhadap para remaja yang melakukan perilaku menyimpang. Simak videonya ya. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, fungsi kita adalah fungsi pembinaan anak pidana. Anak pidana, jadi bukan narapidana, beda kan? Kalau orang dewasa juga narapidana atau warga binaan. Kalau kita anak binaan, cara menyebutnya aja udah berbeda. Kita adalah anak binaan dan LPK itu lembaga pembinaan khusus anak. Bukan lagi dibilang lembaga pemasyarakatan, tapi lembaga pembinaan. Gitu, harus dibedakan. Karena itu berbeda untuk anak-anak, untuk penyebutannya aja beda. Yang pertama, terkait kerjasama kita dengan pihak stakeholder yang ada, kita hampir semua pihak kita bekerja sama terkait pembinaan anak, baik pemerintah daerah, baik juga APH yang lain untuk pembinaan anak, termasuk pemberdayaan perempuan dan anak. Semua program-program mereka pun yang terkait anak-anak ya kita laksanakan juga di sini karena kita ada PKS-nya juga. Kemudian kegiatan kita untuk supaya ada stigma di masyarakat, kan ada istilah kita di sini orang tuanya anak-anak binaan itu kita undang terkait bagaimana perkembangan anaknya. Kita undang mereka anaknya bahwa ada perkembangan anak seperti apa tahap-tahapannya. Kemudian kalau untuk masyarakat stigmanya supaya dia tidak negatif, masyarakat pun kita undang juga ke dalam. Contohnya kemarin ada kunjungan dari SD 18 ya, negeri. Karena mereka pengen tahu sebenarnya banyak orang berpikir LPK itu menutup diri, mungkin apakah susah nggak sih ke sana gitu kan? Padahal sebenarnya bisa juga menjadi edukasi atau belajar sekalian jalan-jalan LPK itu, baik SMA muat orang kuliah. Kalian udah pernah berapa kali ke sini? Nah, baru ini kan, kalian aja baru pertama. Kalian pun boleh di sini, mungkin nanti juga ada puasa bersama, buka puasa bersama dari kampus, kan bisa. Atau kalian pun nanti di sini juga bisa juga nanti memberikan setelah nanti mungkin semester berapa, bisa juga melakukan penelitian di sini kayak gimana terkait tugas-tugas kalian. Karena kami sebenarnya membuka semuanya untuk siapa saja yang mau terlibat untuk pembinaan anak-anak ini LPK. Itu. Jadi untuk kegiatan anak-anak sendiri semua di sini sudah program. Semua anak-anak yang belum haknya pendidikannya itu pun terpenuhi. Jadi ada hak pendidikan, ada hak untuk mendapatkan siaran media massa, haknya untuk mendapatkan beribadah, haknya untuk memperoleh makanan yang layak. Dan itu semua hak mereka. Dan itu semua harus terpenuhi dan kita cek itu betul-betul. Nah, terkait pendidikannya di sini juga kan ada paket A, B, C yang setara dengan SD, SMP, SMA. Karena di sini masih ada SD, belum lulus. Biarpun undang-undang SPPA itu struktur pidana anak bahwa anak yang berkonflik dengan hukum itu kan di sini umur 14 tahun. Nah, yang masuk minimal dia umurnya itu 14 tahun. Di bawah 14 tahun misalnya nggak boleh masuk. Gitu. Sampai umur 18 tahun itu kategori anak untuk masuk LPKA. Belum mencapai 18 tahun. Ya, kalau udah 18 tahun sudah dewasa. Tapi juga ada di sini juga yang sudah melebihi 18. Karena di sini tidak ada lapas pemuda. Jadi waktu dia menjalani hukumannya mungkin 3 tahun, umurnya udah 17 tahun. Lewatlah. Jadi orang dewasa. Nah, tapi umurnya
masih 20 maksimal 21 tahun lah ya. Ya, 21 tahun ada. Kita mau pindah nggak mungkin dari dewasa pun kita juga takutnya mereka malah justru kurang bagus, kurang baik untuk mental mereka. Jadi tahan dulu karena nggak ada lapas pemuda. Kecuali kita nggak bisa nanti bina lagi, ya kita pindah. Gitu. Itu terkait program-program pembinaannya, ada pembinaan pendidikan, ada program apa itu ibadah ya. Kita kerjasama dengan Departemen Agama terkait mental spiritual mereka. Gitu. Soleha. Ada beberapa yayasan lah. Di mata bisa. Yang mengisi kegiatan terkait pembinaan mentalnya. Karena ada beberapa kita kegiatan. Ada kegiatan untuk bimbingan pelatihan, binker dengan kemandirian. Kalau di orang dewasa ini bilangnya binker bukan kerja. Kalau anak-anak ini kan tidak boleh kerja, hanya pelatihan kan. Jadi ada kemandiriannya juga ada. Itu yang agak di pojok sana itu ada itu cara media apa namanya itu? Hidroponik gitu ya. Apalagi sekarang kan ada programnya presiden ketahanan pangan. Ini pun lagi kami gadakan. Kami sudah bekerja sama dengan pertanian, nanti dalam waktu dekat kita vaksinasi juga kita lakukan programnya. Itu kalau nomor 2 apa tadi pertanyaannya? Tantangan utama yang kita hadapi dalam membina mereka gitu. Yang kalau saya sih, karena saya sudah lama juga di Utara, tantangan yang kita hadapi tentunya kita ini kan orang tua gitu kan. Kadang-kadang orang tua ini kalau melihat anak nakal kan greget gitu kan, greget dong ya kan. Tapi kan anak-anak kita juga harus ramah sama anak. Bahkan kalau untuk anak-anak sendiri, kalau anak kita di rumah masih kita sentuh kupingnya. Itu anak-anak di sini jangan sempat disentuh kupingnya, saya bilang. Kenapa itu jadi namanya ramah anak? Ya kembali ke prosedur kita kan ada SOP-nya. Kalau di kantor itu kan tidak ada SOP-nya. Bagaimana cara menangani orang nakal? Kayak kemarin ada kejadian contoh berantem, ada SOP-nya cara penanganannya. Ya kita harus nanti diamankan dulu, diapi, kenapa seperti itu, kan dicek kembali, dan ada sanksi. Sanksinya ya sanksi sosial. Maksudnya mana mungkin dan tiket WC, dijadi tiket di bawah musola, gitu loh. Jadi seperti itu, jadi sanksinya sanksi sosial, bukan sanksi fisik, suruh lari, tidak begitu. Nah, gitu ya kan. Untuk terkait tantangan kita seperti itu. Kemudian anak-anak ini kan kita juga sering dia tidak percaya diri, karena mungkin dia dibawa ke mana dua setelah masuk dia udah di penjara, di mana stigma orang luar dan dia, jadinya dia merasa tidak percaya diri, suka melamun. Di sini ada tantangannya. Tugasnya selalu saya sampaikan, apabila ada lihat kamu anak-anak itu ganjil atau kelihatan diam, dia harus disapa, harus ditanya. Harus diajak komunikasi, diajak bicara, kenapa Dek, gitu kan, apa nak, gitu kan. Nah itu yang kita lakukan. Hal-hal seperti itu kelihatan sepele, tapi itu sebenarnya membuat mereka lebih percaya diri untuk di LPKA ini. Nah, kemudian kalau untuk PGA yang kita lakukan juga, anak-anak ini kan ada keinginan untuk berubah dengan orang tuanya. Makanya kita kadang-kadang sering juga wawancara mereka, nanya-nanya, kan anak itu, kamu dibesuk enggak? Saya enggak pernah besuk. Kalau enggak pernah besuk itu kita coba hubungi orang tuanya. Kalau penting kita ongkosin orang tuanya supaya datang gitu. Karena ini pun terkait masalah ekonomi kan. Karena orang tuanya mungkin susah. Jadi ya namanya orang tua susah, pengen lihat anak tapi nggak ada uang. Nah itu pun kami fasilitasi. Kemungkinan hari Senin kami juga akan mengadakan baksos juga untuk orang tua yang nggak mampu. Senin ini kita lagi programkan. Nanti kita panggil, ongkosnya pun kita kasih. Ini saudaranya pegawai. Kita patung-patungan berapa, nanti kita buatkan paket, kita cek berapa orang yang tidak mampu dan jarang besuk. Itulah ya tantangan yang kita harus lakukan. Itu sih. Gitu. Pandangan mungkin pandangan yang lebih Ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak ini sendiri kan sudah ada diatur dalam undang-undang bahwa anak-anak ini kan pendekatannya adalah pendekatan yang persuasif dan ramah anak. Tidak boleh dengan pendekatan kekerasan. Jadi motonya kita saja itu sudah ramah anak.
ramah anak. Jadi artinya kalau kita udah harus terjemahkan ramah anak seperti apa. Pertama dia masuk di registrasi, dicek kembali sama desa karena sekarang akan dicek kembali. Kemudian ada namanya Mapenade, baru masuk ini nggak langsung digabungkan dengan yang lain. Dia ada tempat khusus dulu supaya dia untuk paling tidak dia belajar dulu lingkungan. Mapenade itu seperti itu. Mapenade itu dia biasanya 14 hari, dia nggak bisa dicampur dengan yang lama. Jadi supaya dia berorientasi dulu, orientasi lingkungan dulu. Sama aja kayak mahasiswa kan baru masuk, nggak langsung gabung kan. Kamu ospek dulu ya kan. Nah, ya gitu juga anak-anak dia dimakenalin dulu, pengenalan lingkungan. Setelah 14 hari baru nanti digabungkan sama yang lain. Tentunya pendekatannya memang kita pendekatan yang ramah anak. Gitu. Pastinya ada, Ada beberapa saya waktu pengalaman saya di LPKA, setelah masuk ini dia merasa trauma, masih teriak-teriak malah. Pernah saya pengalaman teriak-teriak karena dia nggak pernah tidur di penjara, tiba-tiba bukan penjara sih kayaknya LPKA, tiba-tiba pisah dari keluarganya, ya beberapa kali dia sempat berontak, gitu. Tapi setelah ditenangkan, ya sudah dia mulai mengerti bahwa dia di sini itu karena perbuatan dia sendiri, gitu kan, gitu loh. Jadi kita memang ya pendekatannya di samping kita ada ahli psikologi juga kan, ada perawatnya juga, kan dia harus dikasih edukasi. LPKA itu ya begini, hakmu apa, ini hakmu, ini kewajibanmu, kewajiban harus dilaksanakan. Nanti kamu di sini setelah sekian bulan kamu akan dapatkan lebih cepat kamu pulang kalau kau baik. Itu reward tadi. Ya, jadi itu ada integrasinya, remisinya dapat, pembahasan bersyaratnya dapat, gitu loh. Jadi itu yang kita kasih sama anak-anak, sehingga mereka berpikir ya sudah, mungkin trust juga akhirnya harus menjalani ini, karena memang karena kesalahannya gitu. Tapi kalau saya sih melihatnya bukan semata-mata tindakan yang mereka lakukan itu kesalahan sendiri, ada terlibatan lingkungan gitu, mungkin tempatnya nggak pas buat dia hidup di sana gitu, lingkungan tempat sosial dia itu nggak cocok gitu kan, bisa saja dia bergaul dengan yang lebih dewasa di sana. Nah, ya, tapi orang dewasanya pun mungkin berkata kutip dia tidak taat hukum juga, akhirnya diikut-ikutan, ada karena mungkin dalam keluarganya dia kurang harmonis, kan ada juga karena orang tuanya cerai gitu. Akhirnya dia jalan pintas lah ya, apa kemana aja gitu, bebas gitu kan, apa ada aturan. Jadi memang nggak bisa disalahkan 100% anak itu karena dia sendiri, nama lingkungan keluarganya, ada lingkungan luar rumah, ada lingkungan rumah gitu. Jadi kalau saya bilang dia ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Untuk anak-anak itu bisa terlibat seperti itu. Gitu. Kalau di sini mayoritas itu saat ini ya, anak-anak LPKA ini yang kita bina di sini ada 13 kasus, itu kasusnya pelecehan seksual. Nah, lebih banyak di sini pelecehan daripada narkoba. Itu saat ini ya. Nomor 2-nya baru narkoba. Jadi saya lihat memang kecenderungan anak-anak yang nggak tahu mungkin apakah pengaruh dari media-media sosial yang ada sekarang kan, itu pornografi, mungkin nonton bebas, kan sekarang aksesnya bebas, bisa buka apa saja. Mungkin itu faktornya satu, kedua mungkin faktornya itu tadi lingkungan keluarga ini yang kurang mungkin membekali dia ilmu agama gitu. Kalau saya sih berpikir gitu. Kalau dia dekat dengan orang tua, ya kan, ya dia selalu diarahkan untuk ibadah, mungkin dia akan sedikit ada penolakan pelajaran negatif. Tapi yang saat ini di LPKA ini paling banyak kasusnya pelecehan seksual, itu ada 13 orang. Dan itu menjadi, ya kita miris juga semua anak-anak gitu kan, gitu. Ada 13 orang, itu yang paling tinggi kasusnya di LPKA sendiri saat ini.
sini kita sudah mewawancarai Pak Ismet sebagai Kepala LPKA 2 Pangkal Pinang. Terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan kami untuk memenuhi mata kuliah tugas kami di sini, dan alhamdulillahnya semua pertanyaan dan jawaban dari Bapak sudah dijawab. Kami juga dari LPKA kelas 2 Pangkal Pinang terima kasih pada adik-adik karena berkenan hadir ya. Dan kami juga berharap nantinya kalian setelah mungkin pertengahan perkuliahan lah udah sama-sama setengah 4 mungkin ya kan, bisa juga kembali di sini apabila ada tugas-tugas kalian yang terkait dengan undang-undang anak atau terkait dengan anak-anak yang ada di LPKA, jangan segan-segan untuk melakukan penelitian di sini, atau jangan segan-segan mungkin untuk LPKA ini kan karena terkait dengan anak-anak, ya nggak usah segan-segan. Kami pokoknya akan memberikan layanan ke siapapun yang terkait dengan LPKA, ya itu. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kami layanan kami kadang kurang berkenan. Ini atas nama tugas mohon maaf saja ya. Terima kasih ya. Ya, Pak. Kesimpulan yang kami dapat ini rupanya lapas anak-anak ini memiliki sertifikatnya di dalam apa? Seperti sholat itu wajib ya. Soalnya yang banyak dan juga sholat itu wajib. Dan juga pendidikannya seperti belajar dan internet juga ada, olahraga juga, dan makan itu 3 kali sehari, dan itu juga peraturan dari anak-anaknya sendiri gitu. Anak-anak itu yang terjerat kasus tertentu enggak kayak dibiarin atau penantar gitu. Jadi di lapas ini juga memiliki peraturan sendirinya ya, supaya anak-anak itu yang tadinya terkena kasus bisa dibimbing di dalam lapas ini gitu. Bisa lebih baik. Ya, juga ada pengurangan dalam masa hukuman gitu. Jadi kalau mereka mengikuti bimbingan di lapas ini, mereka juga pastinya dapat pengurangan dari hukuman mereka. Kalau mereka berbuat baik atau mereka pun menurut kepada petugas dari lapas ini